Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata pelajaran PPKN di kelas 7 MTS atau SMP. Sebelum kita masuk materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memasuki materi kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, siswa dapat menjelaskan peran para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ketiga, siswa dapat menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Keempat, siswa dapat menunjukkan sikap meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Karakter siswa yang diharapkan adalah pertama, cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan semangat kebangsaan. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu A. Pelaksanaan kerja paksa. Contohnya melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya, seperti membuat jembatan, gedung, atau lainnya yang disuruh oleh bangsa Jepang. Yang kedua, pengambilan paksa. Contohnya mengambil makanan dan hasil pertanian tanpa memberi ganti rugi. Artinya padi, jagung, dan lain sebagainya. C. Perbudakan paksa. Contohnya memaksa perempuan bekerja secara paksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan Jepang dikumandangkan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pertama, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Ternyata tidak jauh berbeda dengan Belanda. Ibarat pepatah Minang, keluar cigak, masuk baru. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan. Sekutu yaitu Inggris, Amerika, dan Belanda. Akhirnya satu persatu wilayah jajahan Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru
tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurit Zunbi Toyosakai, itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, yaitu pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Susunan BPUPKI. Ketuanya Dr. KRT Rajiman Wiryoningrat. Wakilnya ada 2, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang, yang satu lagi RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi. Pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang, berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua. Tujuannya membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno di gedung Choi Sang-in, sekarang disamanya Gedung Pancasila. 2. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Wiryoningrat. Awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan negara. Pertama dari Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia. Pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai pidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara kepada ketua sidang, berbeda dengan isi pidatonya. Yaitu Asas dan Dasar Indonesia Merdeka menurut Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dari Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Oleh Soekarno 1 Juni 1945, yaitu pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil, tujuannya untuk mengumpulkan usulan para anggota untuk dibahas pada sidang berikutnya. Anggota panitia kecil ada 8 orang. Ketuanya Soekarno, anggotanya Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Hasim Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan terakhir Dr. Andes Muhammad Hatta.
Panitia kecil ini mengadakan pertemuan memasukkan usulan-usulan yang telah dikumpulkan. 1. Meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Dasar negara. 3. Mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Bentuk negara dan kepala negara. 5. Warga negara. 6. Mengenai daerah. 7. Agama dan negara. 8. Mengenai pembelaan. 9. Soal keuangan. Sesudah sidang Choi Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi panitia kecil. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh 2 golongan. Pertama dari golongan kebangsaan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Golongan Islam Kiai Haji Wahid Hasim, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Jokro Sujoso. Panitia ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 karena anggotanya ada 9. Selanjutnya, panitia ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena perbedaan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Soekarno rancangan dasar ini diberi nama Mukadimah. Mr. Yamin, Piagam Jakarta. Sudirman Wirjo Sandido disebut Gentleman Agreement. Sehingga disepakati rumusan konsep dasar negara. Naskah ini banyak memiliki persamaan dengan pembukaan Undang Dasar 1945. Adapun bunyi naskah Mukadimah sekarang sebagai berikut, yaitu sama dengan Undang-Undang Dasar dan sekarang ini, cuman perbedaannya itu di sini yang bertulisan oren itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk agama, itu diganti. Naskah Mukadimah ini ditandatangani oleh semua anggota Panitia 9, dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah ini dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan tanggal 14 Juli 1945. Mukadimah ini disepakati dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan. Sila pertama semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan ini menurut Muhammad Hatta bermula datangnya utusan Ofisir Kaikun Angkatan Laut Jepang bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan bagian kalimat tersebut. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Kemudian mereka sepakat untuk menghilangkan kalimat tersebut dan menggantikannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, perumusan tersebut diubah menjadi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perseratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu
penjelasan materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.